Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang kita balik lagi ke sesi yang kedua nih. Belum sampai sini teman-teman, kita masih ngebahas banyak banget krisis identitas yang terjadi di negara kita ini. Mungkin permasalahan yang ketiga ini lumayan rumit juga nih teman-teman, yaitu masyarakat Indonesia ini lebih bangga menggunakan produk luar negeri dibandingkan produknya sendiri. Mungkin ada yang mau mulai berbicara terlebih dahulu dari rekan saya Raihan, Herjuno, Toti, Wildan atau Rian? Silakan. Oke. Eh, Gimana Raihan? Ingin menambahkan? Mungkin Rian dulu, Rian. Oh, gimana Rian? Kalau dilempar ke saya. Oke, mungkin Dari gua aja dari dah, kalau gitu oke dari dari gua Toti aja. silakan. Ya kalau menurut gua sih mungkin dari kebanyakan orang Indonesia itu pasti menganggap itu produk luar itu mungkin kualitasnya di atas ya. Betul banget. Buat dari segi kualitas dan mungkin dari segi branding. Tapi kalau menurut gua itu gua lebih tertarik sama produk lokal. Kenapa gue lebih tertarik sama produk lokal? Mungkin yang pertama, produk lokal itu mungkin harganya murah dan juga Kualitasnya tinggi. dengan kualitasnya juga bagus. Dan Nggak dengan kalah, kalau ya. misalnya gue pakai produk lokal, berarti sama aja gue bisa aja mengembangkan UMKM kecil gitu. Oh, Dari jadi produk lokal. lebih tepatnya membantu menaikkan perekonomian di Indonesia kita juga ya, di negara kita ini sendiri. Iya. Betul banget tuh Toti. Mm. Mungkin emang Itu lagi-lagi, kalau kita pakai produk lokal. iya betul. Lagi-lagi Jadi kalau gue kita masih agak sayangkan juga sih. Gimana? kalau kita berbicara ini bener banget kata lu tadi, bener banget itu meningkatkan perekonomian Mm-mm. Indonesia itu bener banget. Jadi gimana tuh ada tambahan lagi? Ya, gue juga merasa agak disayangkan masih banyak orang yang lebih milih produk luar. Padahal kalau menurut gue sendiri itu produk luar itu dari segi harga mahal, kualitas juga belum tentu lebih bagus dari produk lokal, dan juga mungkin produknya juga nggak terlalu banyak. Tapi ya begitulah. Memang Ya. lagi-lagi kalau berbicara masa brand atau produk luar negeri itu masyarakat ini terlalu kepincut sama globalisasi saat ini gitu. Terlalu Iya. ya karena memang merek-merek tersebut sudah terkenal, jadi ya percaya sama produk tersebut. Padahal produk Indonesia itu punya daya saing yang tinggi juga dan bener kata Tuti tadi, bukan cuman daya saingnya juga, dari kualitas juga bagus, dari segi harga juga lebih murah dan bener banget tadi dapat meningkatkan perekonomian Indonesia mungkin. Mungkin Rian, Herjuno Oke, atau Wildan? nih lanjutan dari gue deh. Ya, boleh. Kalau sekarang kan lagi viral banget nih yang hashtag lokal pride itu. Oh iya, Ya. boleh Nah, tuh. menurut gue kalau sekarang ini orang lebih beli produk luar tuh karena brand sih menurut gue. Jadi sebenarnya kalau dari segi kualitas itu sebenarnya sama, nggak jauh beda. Tapi kalau orang sekarang ini kayaknya lebih mementingkan brand sih ketimbang sama kualitas. Soalnya kan sekarang kan lagi zamannya banget nih yang hype bis gitu tuh, yang Oh, yang gengsi, Iya. gengsi intinya lah. Iya, salah satu gengsi. biar terlihat keren lah gitu. Itu aja sih dari gue. Oh, mungkin ada yang mau nambahin yang lain? Gua nambahin mungkin kan tadi dari segi branding ya kan Iya, katanya. Nah, segi itu branding. benar banget. Mungkin yang beli produk luar negeri nih mungkin beranggapan bahwa ini gue beli produk luar negeri nih pasti kualitas jauh lebih tinggi daripada lokal. Terus kebanggaan terhadap diri sendiri juga naik gitu kan, mungkin menjadi salah satu faktor gitu kenapa produk lokal juga ibaratnya nggak dibeli sama dia gitu loh. Itu sangat ini sih, emang nggak bisa dipungkiri sih. Tapi kalau dilihat-lihat lagi udah banyak sih sekarang kan brand lokal yang dari kualitas mungkin udah ngelebihin produk luar negeri mungkin ya. Betul banget Banyak tuh. sih. Iya, Soalnya banyak. emang bukan dari segi produknya juga sih, Will. Dari bahan-bahannya itu Indonesia itu juga kaya. Betul Jadi banget. dari bahan-bahan ini untuk membuat sebuah produk juga nggak kalah saing gitu. Betul. Betul banget. Soalnya Indonesia itu Tapi pendudukan keanekaragaman. Gimana? Ada yang mau nambahin Rian? ya, produk Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah sama produk luar ya. Kan padahal produk luar juga ada juga kan yang produksi di Indonesia. Nah, Ya, betul banget tuh. nah itu kayak gimana ya? Indonesia tuh sebenarnya mampu juga bersaing di negara asing. Kayak ini produk kita tuh harus lebih dikenal. Cuman kalau misalnya buat terkenal di Indonesia nih, biar
rakyat-rakyat yang makin cinta sama produk lokal, sebaiknya sih lebih dikemas lagi nih, kayak pemerintah tuh lebih ikut gimana ya, mempromosikan si produk lokal Iya, ini. lebih menekankan gitu ya. Ya, kan juga tuh udah banyak nih sekarang nih influencer yang pakai produk-produk lokal, mulai ngingetin sama para followersnya nih, ayo dong kita pakai produk lokal, kita bangga sama produk buatan Indonesia gitu sih. Ya gimana? Herjuno ada mau nambahin? Atau siapa? Atau Toti lagi? Gue mungkin Herjuno dulu aja. Herjuno silakan. Gue cuma mau nanya aja sih. Iya, mau nanya apa, silakan Herjuno. Iya, jadi kan tadi kalian bilang kan kalau produk lokal itu kita harus mencintai lah, intinya kita harus mencintai budaya produk lokal ini. Nah, sekarang pertanyaan gue, kalian udah menerapkan itu belum? Oh, tentunya kalau untuk dari diri gue sendiri, Kalau untuk gue orangnya bukan tipe orang yang beli produk itu dari merek, bukan. Kalau gue lebih dari segi keuntungannya, dari sisi gue gitu, dari segi pemanfaatannya. Jadi di lain sisi, kalau misalkan ada produk yang lebih murah dan daya saingnya tinggi, kenapa enggak? Apalagi benar kata Toti tadi, meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, gue sendiri juga bukan salah satu orang yang termakan gengsi, karena gengsi itu bukan sebuah harga diri, itu cuma sebagai itu cuma sebuah kebanggaan semata saja lah. Iya, cuma sebuah kehormatan yang sia-sia gitu. Mungkin yang lain ada mau nambahin? Toti tadi ingin menambahkan. Ya, gue juga sih mirip kayak Abi. Gue kalau melihat barang itu dari segi kualitasnya sih. Gue kalau urusan produsen dari negara mana, dari Indo, dari luar, gue lihat menurut gue yang mana yang cocok buat gue. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat produk lokal ini emang cocok buat gue, kenapa nggak gue pilih? Karena dari situ juga gue kan bisa membantu ini usaha-usaha lokal gitu. Tadi Rehan ingin menambahkan, silakan. Gue kurang lebih sama sih kayak kalian. Kalau gue lebih memilih ketimbang nyaman dipakai atau enggaknya. Oh, ya betul banget sih itu. Dari sisi itu. Mungkin Wildan mau? Kalau gue dulu gue sempat emang yang namanya suka banget sama produk asing gitu kan. Cuman pas gue sekarang nih, bukan sekarang sih, mungkin kemarin sadar kalau gue lihat dan kalau gue rasain nih produk kok hampir sama kayak produk lokal gitu kan. Dari segi harga juga jauh lebih murahan lokal gitu loh. Cuman pas itu gue tersadar di situ kalau kenapa gue harus beli yang luar negeri kalau bisa yang lokal. Dengan begitu juga kan bisa bantu perekonomian juga kan, kayak gitu sih. Berarti kenapa harus pakai luar negeri kalau di negara sendiri itu ada gitu ya? Bener banget sih itu. Apalagi dari segi kualitas, dari segi bahan itu sama. Bahkan mungkin ada yang lebih nyaman juga ya. Daya saingnya lebih tinggi. Betul banget itu. Betul. Soalnya emang Indonesia ini bener-bener kaya banget sih. Bukan dari segi produknya aja, dari keanekaragaman bahan-bahannya tadi, sehingga membuat menghasilkan suatu produk yang daya saingnya berdaya saing tinggi gitu. Malah apa tuh? Nih banyak juga merek-merek luar itu yang bikin produknya justru di Indonesia. Terus baru diimpor keluar. Itu betul banget. Iya. Justru banyak begitu. Bener banget. Mungkin Rian, misalnya nih kalian pakai baju-baju, contoh aja mereknya Nike lah, pasti banyak yang ini made Indonesia. Betul. Gue ada teman gue yang kuliah di Rusia, dia ke distro begitu, habis itu dia lihat bajunya, waktu dilihat made in mana, made in Indonesia juga. Nah, ya harusnya kita sebagai orang Indonesia juga harusnya bangga dong memakai produk lokal juga. Iya, soalnya sama jangan ragu sih. Iya, jangan ragu, betul banget. Jangan ada keraguan. Orang luar negeri aja pakai produk Indonesia, masa kita nggak mau pakai produk sendiri? Betul banget sih itu. Oke, mungkin kita mau lanjut ke permasalahan berikutnya. Apa ada yang mau nambah dulu nih sebelumnya? Udah sih. Udah. Mungkin nih teman-teman yang sedang mendengarkan, untuk permasalahan berikutnya mungkin emang bukan seputar masalah saat ini. Cuman ini merupakan masalah yang sebenarnya penting juga untuk kita bahas, di mana ini sangat berpengaruh pada identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Dari mulai budayanya, lagu daerahnya, sampai kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia itu penting banget gitu. Jadi kita ambil contoh pengklaiman dari Malaysia. Yang pertama mungkin dari lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daerah seperti
rasa sayangnya, lalu ada juga budaya-budaya Indonesia nih teman-teman, dari mulai batik, reog, itu semua sempat diklaim juga sama negara Malaysia kan. Yang ketiga juga ada Pulau Sipadan sama Pulau Ligita nih. Itu kan sebenarnya dari ketiga aset ini aset-aset penting milik Indonesia nih, yang sebenarnya diklaim sama negara lain, dan mungkin kita bisa mengeluarkan pendapat-pendapat kita gitu mengenai hal-hal seperti ini gitu. Mungkin ada yang ingin memulai terlebih dahulu. Oke, mungkin dari gue dulu deh. Lagi-lagi gue mulai dulu. Nih sebenarnya gue juga sebelum mengangkat masalah ini, gue sempat baca-baca dulu gitu teori-teori sama fakta-faktanya. Salah satu fakta menarik ini teman-teman, Malaysia itu merupakan negara transit bagi turis asing nih yang ingin mengunjungi negara Indonesia, terutama nih Bali. Nah, hal ini yang membuat negara Malaysia itu ingin mempertahankan turis asingnya itu agar tidak ke Bali, ya contoh seperti itu, agar tidak pergi. Nah, dia jadi menyuguhkan budaya-budaya yang ada di negara dia. Nah, tanpa ragu juga dia menyuguhkan budaya-budaya milik Indonesia, karena menurut Malaysia sendiri budaya-budaya milik Indonesia itu mempunyai daya seni yang tinggi di kancah internasional, teman-teman. Jadi salah satunya kenapa batik tadi bisa diklaim sama Malaysia. Malaysia itu sebenarnya mereka tuh juga menyuguhkan hal-hal tersebut kepada turis-turis asing. Jadi lagi-lagi kan turis asing itu ingin ke Indonesia melihat budaya yang ada di Indonesia. Nah, menurut Malaysia itu ngapain harus, bahasa kasar itu ngapain harus ke sana jika di negara gue tuh ada. Sebenarnya budaya itu milik kita sendiri gitu teman-teman. Karena fakta menariknya karena si Malaysia ini mungkin itu sebagai negara transit. Nah, alasan kedua teman-teman, ini dari segi pemerintah kita sendiri. Kalau dari pemerintah kita sendiri sebenarnya pemerintah kita juga ini teman-teman nggak tinggal diam dengan kejadian-kejadian seperti ini. Cuman karena pemerintah Indonesia itu terlalu sibuk dengan kerjasama internasional seperti negara Jepang, Cina, dan Amerika nih, seperti human trafficking dan perubahan iklim. Nah, itu semua ngebuat mungkin masalah-masalah ini sebenarnya pemerintah Indonesia seolah-olah tutup mata. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu nggak tutup mata. Mereka mengeluarkan jalur-jalur atau solusi-solusi perdamaian. Sebenarnya gue juga setuju sama pemerintah menggunakan jalur-jalur damai seperti ini. Soalnya nggak memakan korban kan, nggak timbul gencatan senjata gitu, nggak harus menimbulkan korban gitu. Tetapi lagi-lagi kalau menurut gue pemerintah Indonesia harus lebih tegas sih adanya masalah seperti ini, karena masalah-masalah seperti ini tuh menyangkut identitas negara kita sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Itu sih salah satu penyebabnya. Yang pertama karena emang poin pentingnya ya, Malaysia itu kenapa bisa mengklaim, karena dia ingin menyuguhkan budaya-budaya yang ada di negaranya sama apa? Sama ini loh, sama ingin mempertahankan turis asing yang ada di Indonesia. Tuh. Kalau masalah kedua itu dari pemerintahnya itu sendiri. Pemerintah kita sebenarnya udah turun tangan, cuman memang menggunakan cara-cara damai. Malaysia itu sebenarnya juga mengklaim budaya kita tuh em, gimana ya? Budaya yang tadi saya sudah katakan memiliki daya seni yang tinggi gitu di kancah internasional. Makanya mereka juga nggak malu gitu menggunakan budaya-budaya milik kita gitu. Itu teman-teman. Ya, menurut gua dulu aja kali ya. Menurut gua sih ini kembali lagi dari masyarakatnya sendiri juga, dari dalam diri masyarakatnya sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang tahu kita punya banyak budaya Indonesia, misalnya budaya-budaya misal gamelan atau misalnya nyanyi-nyanyian atau tari pendek begitu, harusnya kita juga ikut melestarikannya. Gitu. Jadi dengan kita melestarikan budaya kita sendiri, berarti kita juga menunjukkan ke dunia nih bahwa ini loh, ini itu budaya kita gitu. Jadi negara-negara lain itu nggak bisa asal ambil, karena udah tahu ini nih budayanya pasti budaya Indonesia. Iya betul sih. Jadi menurut gue tuh setiap masyarakat tuh harus ditanamkan dalam diri mereka masing-masing bahwa mereka tuh harus menjaga budaya mereka. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi berarti poin penting dari Toti ini bukan hanya pemerintahnya itu sendiri ya. Jadi masyarakat kita juga harus mau gitu mempertahankan budaya milik kita sendiri gitu. Mungkin lanjutannya dari gue kali ya. Iya boleh silakan. Menurut gue benar tuh yang dikata sama Toti, kalau itu dari kesadaran masyarakatnya masing-masing. Apalagi kan Malaysia ini kan nggak jauh berbeda ya dari Indonesia ya, dari segi bahasa maupun dari segi budaya. Iya betul. Ya, walaupun beberapa ada yang beda sih sama.
menurut gue ini juga gimana ya, pemerintah tuh menurut gue nggak sigap sih untuk mendaftarkan warisan budaya ini ke Iya, UNESCO. betul. Sama kan kalau sekarang ini kan sebenarnya sosial media ini kan lagi aktif-aktifnya banget nih. Iya. Sosial media. Mungkin Rehan suaranya bisa lebih dikeraskan sedikit soalnya agak kecil. Oke. Nah, Ya, menurut gua kalau dari ini kan media nih lagi aktif-aktifnya nih media sosial. Menurut gua peran media itu sangat aktif sih untuk mengembangkan budaya Indonesia. memperkenalkan ya budaya kita kepada Iya betul. Internasional. Ya benar-benar banget. Gimana? Mungkin ada tambahan dari Herjunurian atau Wildan? Atau memberikan harapan gitu? Boleh. Ini gue punya sebuah pertanyaan sih dari apa yang lo ngomong tadi, Bi. Iya, boleh. Silakan, Herjuno. Dari faktornya itu kenapa Malaysia itu mengklaim budaya-budaya Indonesia ya? Terus habis itu gue timbul pertanyaan gitu. Ya, apa tuh Her? Kira-kira? Kira-kira Malaysia ini itu memang krisis budaya atau emang Malaysia ini mempunyai kesamaan budaya terhadap Indonesia, karena kita tahu sendiri latar belakang Malaysia dan Indonesia tuh dulunya itu apa ya, sama gitu. Itu kan sama-sama pernah menjadi bagian apa ya, persatuan Nusantara dulunya. Iya. Makanya terjadi kesamaan budaya gitu. Jadi pertanyaannya tuh Malaysia ini krisis atau memang budayanya yang sama? Budaya yang sama ya. Kalau menurut gua ya, kalau boleh. menurut gua mungkin karena kebudayaan Indonesia dan Malaysia sama itu mungkin karena kita ini masih serumpun Melayu ya, sama-sama rumpun Melayu. Betul. Jadi mungkin kebudayaannya ada beberapa yang mirip tapi nggak sama. Misalnya batik Malaysia sama batik Indonesia itu beda. Betul banget. Beda. Habis itu menurut gua kenapa budaya Indonesia itu lebih banyak? Karena Indonesia itu negara yang sukunya itu nggak cuma suku Melayu, lebih banyak daripada Malaysia. Jadi mungkin dari segi itu Malaysia tuh ngelihat, wah ini nih Indonesia banyak nih budayanya. Kan gua sama dia kan mirip-mirip lah budaya dikit-dikit, tapi dia lebih banyak, bisa lah gua caplok dikit. Mungkin di pemikiran dia kayak gitu kalau menurut gua. Betul. Bahasa kasarnya seperti itu ya mungkin ya. Bahasa kasarnya kayak gitu. Mau nambahin dikit nih dari pertanyaannya Jun tadi. Ada salah satu contoh nih Jun, kayak dari makanan khas Indonesia. Tahu rendang kan? Tahu nggak? Boleh, iya. Tahu. Jadi tahu. Kenapa rendang itu awalnya bisa kayak diklaim itu waktu itu ya? Itu pada awalnya nih itu karena banyak orang Indonesia, orang Sumatera Barat yang tinggal di sana dan masakan rendang yang kayak tadi Abi tadi ngomong, yang menyajikannya lebih banyak gitu, kayak lebih orang-orang luar jadi tahu dari mana taunya dari Malaysia, karena mungkin Malaysia nih yang terus-terusan kayak menyajikan itu, padahal makanan ini merupakan makanan Indonesia. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan Herjuno sedikit, sebenarnya bukan Malaysia, kalau menurut gue pribadi ya, jadi Malaysia itu sebenarnya bukan krisis identitas, mereka juga punya budaya-budaya mereka sendiri. Lagi-lagi sebenarnya tadi memiliki kesamaan, tadi juga udah dijelasin sama Toti kan, gue hanya menambahkan sedikit mengenai kenapa si Malaysia itu bisa seperti itu gitu. Lagi-lagi karena tadi salah satu faktanya juga ternyata Malaysia itu juga bahasa ininya, karena Malaysia itu mengklaim budaya Indonesia itu karena mereka berpikir memiliki jasa yang tinggi terhadap Indonesia juga teman-teman. Karena yang seperti kita ketahui nih, TKI Indonesia itu banyak yang dipekerjakan di negara Malaysia teman-teman. Nah, Malaysia sendiri juga menganggap bahwa negara Indonesia memiliki potensi dan keunggulan yang luar biasa, yang seperti saya sebutkan tadi, memiliki daya saing dari nilai seninya. Nah, kalau misalkan kita bicara dari tokoh-tokoh agama Indonesia, ulama-ulama besar Indonesia juga dijadikan sebagai panutan gitu oleh Malaysia. Jadi fakta-fakta tersebut bisa kita buktikan dari pejabat-pejabat Malaysia itu rata-rata juga merupakan keturunan Indonesia. Jadi dari segi kalau dibilang krisis identitas Malaysia itu enggak, mereka juga punya budaya masing-masing. Tetapi ada beberapa alasan aja. Yang pertama karena tadi Malaysia itu merupakan negara transit di mana turis-turis asing yang ingin ke Bali biasanya
ke Malaysia dulu karena transitnya dari Malaysia itu teman-teman. Nah, Malaysia ini berusaha mempertahankan turis asingnya itu teman-teman. Nah, dengan menyuguhkan ya itu kesenian-kesenian yang mereka miliki. Nah, sebenarnya kesenian-kesenian mereka juga hampir sama dengan kesenian kita kan. Tapi ada beberapa budaya kita yang disuguhkan oleh Malaysia ini kepada turis asing. Sehingga terjadilah pengklaiman seperti itu, Erjuno. Jadi kalau dibilang krisis, sebenarnya Malaysia itu juga udah punya identitasnya sendiri. Budayanya sendiri ya. Ya, budayanya sendiri juga mereka punya gitu. Dan Toti tadi sudah juga berbicara mengenai kesamaannya gitu, kesamaan budaya. Oke, mungkin dari Wildan ataupun Rehan ada yang ingin ditambahkan? Gue mau nambahin. Oke, silakan Wildan. Pengklaiman itu kan otomatis secara nggak langsung pihak yang ngeklaim ini kan secara nggak langsung menganggap kalau kepunyaan kita ini kan tinggi. Ibarat pemain bola, ada pemain bagus, otomatis dibeli kan, kayak gitu. Betul banget. Kan, kayak gitu. Nah, mungkin emang karena budaya kita yang ibaratnya bagus, itu sampai diklaim sama dia, balik lagi kita harusnya juga bangga banget gitu. Kalau kita sendiri tuh punya budaya kayak gitu sampai diklaim loh. Kan otomatis ya yang tadi sebagus itu sampai diklaim gitu loh. Jadi ya harus bangga sih harusnya, balik lagi. Gitu sih. Ya, jadi tergantung sama masyarakatnya aja. Kalau dari kata-kata Wildan itu tergantung dari masyarakatnya ini mau menjaga budayanya itu atau enggak gitu. Betul banget sih. Tapi sayangnya ya, kan tadi Wildan itu udah berbicara gitu bahwa kita tuh harus bangga, apalagi budaya kita aja sampai diklaim gitu kan, sampai sama negara-negara lain gitu. Tapi sayangnya masyarakat Indonesianya sendiri itu yang kurang peduli. Kalau menurut gue sendiri sih, dari mulai ya mungkin pelajar-pelajar zaman sekarang juga kalau misalkan dikasih tugas mengenai kita disuruh bikin video tari tradisional ataupun kita suruh memperagakannya, mungkin kita malu, padahal sebenarnya Ya, itu betul. aset negara kita sendiri gitu. Asli, iya benar. Makanya ya, kalau menurut gue gimana Tot? Silakan Tot, tambahin dulu jangan apa-apa. Kalau menurut gue tambahin dikit, karena menurut gue anak-anak zaman sekarang itu menganggap budaya-budaya sekarang itu kuno gitu. Kuno, iya betul banget. Tertinggal kuno, gitu jadi ya. mereka agak males juga mau melakukan misal kayak gamelan atau tari-tari tradisional gitu. Mereka pasti menganggap itu kuno, jadi mereka agak enggan untuk melakukannya. Dibandingin dengan tarian modern sekarang, musik-musik modern sekarang gitu. Iya, menurut gue sih begitu. Modern dance itu lagi ini banget ya, lagi pesat banget sekarang ini gitu. Lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Ada TikTok itu ya kan. Ya, apalagi yang joget-joget TikTok gitu. Itu salah satu ini kan. Iya, sebenarnya dari kalau kita berbicara ini juga dari TikTok sebenarnya banyak manfaat juga. Tapi bagi orang-orang yang benar menggunakannya dengan baik ya kan. Banyak juga loh di TikTok itu yang membuat video tentang Nusantara Indonesia ini, betapa kayanya Indonesia ini. Tapi sayangnya ada juga oknum-oknum yang malah merusak gitu. Itu yang parahnya sih ya, tapi poin pentingnya itu sih, masyarakat Indonesia harus lebih lebih bangga lah, lebih mempertahankan. Oke, mungkin ada mau lagi tambahan? Kenapa? Herjuno tadi menambahkan. Ya, kenapa Her? Berarti solusinya apa? Solusinya tadi masyarakat Indonesia sendiri, ya masyarakat Indonesia sendiri harus bisa mempertahankan, harus bangga. Yang kedua dari pemerintah masyarakatnya sendiri. Dan yang kedua pemerintah juga harus lebih tegas. Memang bagus tuh pemerintah itu menggunakan jalan-jalan perdamaian, tetapi kalau misalkan terlalu santai juga, ya negara lain terlalu asik gitu kan mengklaim budaya-budaya ada di negara kita itu. Gimana Rehan? Ini gue tambahin deh. Iya boleh. Bener nih kalau itu harus dari kesadaran masyarakat. Kan kayak kasus kemarin nih yang pas lagi marak-maraknya budaya kita diklaim itu kan masyarakat baru berkoar-koar tuh yang sampai betul banget. Menurut gue sih itu terlalu terlambat ya kalau untuk sampai harus sampai berkoar-koar gitu, soalnya juga nggak akan direspon oleh Malaysianya gitu loh. Maksud gue selagi belum ada masalah itu harus budaya itu tuh harus dikembangkan gitu loh maksud gue. Betul. Nggak cuma dipertahankan berarti. Iya, jangan sampai udah lupa terus diklaim langsung marah-marah gitu kan. Ya betul. Menurut gue rada setuju. Betul banget sih Rehan ini. Berarti lagi-lagi ya kita harus dari masyarakat kita sendiri juga sih, benar-benar harus mempertahankan juga gitu. Oke, mungkin ada yang lain yang mau tambahkan? Apa udah cukup sampai sini? Gua cukup sih. Wildan cukup, Rehan cukup. Oke, Herjuno, gimana Her?
Enggak, lu kesimpulannya lu. Oh, kesimpulan lagi nih ya. Ini mungkin nanti akan ditambahkan Dari semuanya gitu. dari awal sampai akhir ya. Nih, Ya. mungkin gua akan memberikan sedikit kesimpulan sama nanti mungkin Toti ingin menambahkan kesimpulan boleh. Yang pertama nih kesimpulannya dari mulai masalah krisis identitas yang ada di Indonesia dari mulai bahasa Indonesia teman-teman, terus dari mulai produk-produk yang masyarakat Indonesia lebih bangga menggunakan produk luar negeri, lalu juga ada masalah yang pengklaiman budaya milik Indonesia oleh luar negeri. Sebaiknya kita semua harusnya bersatu dan bangga menggunakan produk-produk ataupun budaya-budaya milik Indonesia. Dan bukan bangga Iya. juga, kita harus mempertahankan. Itu sih yang paling penting, kita harus bisa mempertahankan. Intinya berarti harus bersatu ya. Ya, harus bersatu. Yoi. Dan lagi-lagi Bersatu. kita membicarakan Pancasila yang tadi, lagi-lagi kita juga harus tahu Pancasila itu sebagai dasar negara dan kita harus mengaktualisasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma hafalan semata dalam pelajaran kewarganegaraan saja, itu yang paling penting. Iya. Nah, mungkin Toti ingin mendapatkan kesimpulan yang lain. Ya, intinya ya kayak yang Abi omongin tadi, kita harus bersatu juga buat menjaga budaya kita. Jangan bersatunya waktu budaya Waktu kita udah udah diambil. dicuri, habis itu berkoar-koar di sosial media, serang account, sampai di-banned gitu. Itu juga netizen Indonesia juga harus bijaksana ya, harus lebih dewasa ya dalam menanggapi hal tersebut gitu. Jangan asal serang, dan ya kalau bisa sebelum budaya kita diambil, harusnya kita sigap dulu gitu, mempertahankan budaya kita yang ada gitu. Oke, mungkin teman-teman sampai sini dulu podcast kita hari ini. Dan poin pentingnya teman-teman dari semuanya, kita nggak ada maksud membicarakan atau menimbulkan sara ataupun mengejek budaya lain ataupun mengejek negara lain. Kita di sini hanya memberikan pendapat kita mengenai pemikiran kita dan pemahaman yang telah kita dapatkan melalui artikel-artikel lainnya ataupun buku-buku yang telah kita baca. Lagi-lagi teman-teman, di sini kita nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan negara lain ya. Seperti negara Malaysia itu merupakan negara tetangga kita sendiri gitu. Kita pun dengan dia masih tetangga gitu. Jadi nggak ada unsur kita menjelekan, nggak ada. Ini hanya saja kita membicarakan masalah yang ada saat ini gitu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihannya boleh diambil, kekurangannya jangan diambil ya. Sekian, terima kasih. Dadah. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.